Ilahi las tulil firdausi a'lan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wafir dunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Teman-teman sekalian, bait-bait itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba. Ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, Ilahi lastulil firdausi ahla, Ilahi ya ilahi, sesungguhnya saya tidak layak masuk surga. Saya kotor ya Allah. Saya hina ya Allah. Saya penuh celah. Saya banyak aib. Saya banyak dosa ya Allah. Sangat tidak layak saya masuk surga Firdaus-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk surga-Mu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal soleh, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal soleh, tapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya pun sedekah. Tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga. Karena keterbatasan amal soleh saya, masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan. Karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahim-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhluk-Mu yang sanggup merasakan azab neraka-Mu ya Allah. Semuanya takut kepada neraka-Mu ya Allah. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, 1 hari, sedetik pun tidak akan yang sanggup ya Allah. Jangankan 1 tahun,
Jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, sedetik pun ya Allah, sedetik pun gak akan ada yang sanggup. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidih di kepalanya. Ya Allah, itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Dan saya tidak sanggup ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Memaafkan ya Allah. Ketika di waktu kecil saya memecah barang-barang ibu saya. Ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan ya Allah. Saya bentak ibu saya ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dikandungnya selama 9 bulan ya Allah? Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Dia lahirkan dengan menaruhkan nyawanya. Dia menyusui dengan darah dagingnya, yang dia didik, yang dia jaga, yang dia berjaga di malam hari. Tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka ya Allah. Belum lagi dosa saya kepadamu ya Allah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasehati saya. Hanya ketika ayah saya menasehati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat dia seolah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya ya Allah. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya ya Allah. Mereka memberi kami pesan ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu nak? Tapi kami tidak peka hati. Kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami ya Allah. Mereka tidak mengatakan, kami rindu kepadamu hai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami.
Lalu kapan kami berbakti kepada mereka ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam ibadah kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat ya Allah. Belum lagi durhaka. Kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam ya Allah. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancaman itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang engkau firmankan itu tidak benar-benar ada. Kami sombong, menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan dosa-dosa kami ya Allah. Malu ya Allah, malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain engkau terima tobat kami ya Allah. Fahabli taubata wafir dunubi. Beri kami tobat nasuha ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami minta terimalah tobat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu untuk memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait-bait itu dengan penyesalan, penuh dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah. Kita baca bait itu dengan seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah. Ilahi las tulil firdausi alam wala aqwa ala jahimi. Fahabli taubata wafir zunubi. Fa